Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan review sebuah kebun milik tetangga saya. Ini teman-teman, ini kebun saya, sebelah sini kebun saya, dan ini kebun tetangga saya. Nah, akhir-akhir ini teman-teman, hasil produktivitas dari kebun tetangga saya ini sangat-sangat menurun jauh sekali. Dulu kebun ini dari 300 batang itu bisa mendapatkan hasil tonase sekitar 3 ton 300 kilo. Itu pernah terjadi teman-teman. Jadi beliau pernah bercerita satu kali rotasi panen itu beliau mendapatkan 3 ton lebih dengan harga waktu itu lumayan cukup tinggi di atas 3.000, dan beliau itu di kebun itu langsung menerima uang sekitar 10 juta rupiah teman-teman. Jadi lumayan sangat-sangat menggiurkan, dan dalam 2 kali periode rotasi itu beliau bisa mendapatkan 20 juta rupiah dalam 1 bulannya. Itu kisah nyata teman-teman, sangat-sangat nyata, beliau sendiri yang cerita sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, saat ini kebun ini hasil produktivitasnya lumayan cukup menurun sekali. Bahkan dalam 1 kali rotasi itu tidak sampai 1 ton, bahkan pernah di bawah 500 kg itu pernah teman-teman. Ya, mungkin juga akibat dari trek yang lumayan cukup parah, itu yang pertama. Namun hasil produktivitasnya itu lumayan cukup menurun. Meskipun trek biasanya tidak begitu jauh teman-teman. Ya, misal biasanya setengahnya. Kalau biasanya 3 ton, beliau harusnya mendapatkan 1 ton 1,5 ton. Nah, ini pernah mendapatkan hingga 3 kintal, dan itu berlangsung lumayan cukup lama hingga hari ini. Itu hasil produktivitasnya belum naik juga teman-teman. Nah, apa penyebabnya nanti saya ceritakan. Kita lihat bahwa buahnya juga lumayan cukup jarang-jarang, bahkan banyak yang kosong, dan sebelah sini juga daunnya juga mulai mengering. Apa yang menjadi penyebab bahwa kebun ini hasil produktivitasnya menurun teman-teman? Yang terjadi adalah si pemilik itu telah meninggal dunia. Nah, korelasinya apa teman-teman dari pemilik yang meninggal dunia hingga mengakibatkan hasil produktivitas yang menurun? Hubungannya adalah bahwa ketika beliau masih hidup, kebun ini terawat sangat baik. Saya pernah mereview juga kebun ini teman-teman. VT-nya ada di dalam channel ini juga. Dulu kebun ini lumayan sangat-sangat terawat. Bahkan bisa saya katakan bahwa kebun ini yang paling terawat di daerah sini. Semuanya bersih, tidak ada gulma, dan tentunya ini daun-daunnya sudah mulai mengiring teman-teman. Daun-daun ini mulai mengering, dan tentu itu akan mempengaruhi dari hasil produktivitas. Daun yang mengering ini bisa kita lihat, ini mengering teman-teman. Daun yang mengering ini bukan karena penyakit ataupun hama, tapi karena kelalaian si pemilik itu telat dalam melakukan pruning. Lihat, itu sudah sangat gondrong sekali teman-teman. Sangat-sangat gondrong, bisa dikatakan itu songgol 5 ya. Seharusnya sudah di pruning, dan pelepah-pelepah yang memang sudah mengering ini harusnya dibuang karena masih bisa menyerap energi yang memang diserap dari tanah itu teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian soal pemupukan juga, setelah beliau meninggal dunia, keluarganya tidak begitu merawat dari kebun ini, sehingga pemupukan pun jarang dilakukan. Bahkan mungkin hanya dilakukan 1 tahun sekali pun dengan dosis yang tidak sesuai. Nah, tentunya itu sangat-sangat mempengaruhi teman-teman. Jadi korelasinya atau benang merahnya itu bukan karena pemiliknya meninggal dunia kemudian sawitnya merajuk dan berhenti panen, bukan. Tapi korelasinya adalah ketika kita memiliki kebun sawit dan kemudian kita tidak memberikan perawatan yang maksimal, tentu hasil produktivitasnya itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka dari itu saya selalu sampaikan kepada teman-teman semuanya yang menonton channel ini, yang menonton video ini, tentunya kita sebagai petani sawit harus bisa mengejar hasil produktivitas yang kita inginkan.
Ini adalah sebuah bukti nyata, teman-teman. Bukti nyata ketika sawit dilakukan perawatan dengan baik, dilakukan pemupukan, pembersihan lahan, kemudian pruning dan lain sebagainya, sesuai dengan SOP perkebunan yang ada, tentunya itu akan mengenjot dari hasil produktivitas. Maka dari itu teman-teman, ada yang mengatakan bahwa memupuk itu rugi karena tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh batang kelapa sawit. Tentu itu adalah anggapan yang salah, teman-teman. Semakin baik kita melakukan pemupukan, maka semakin baik pula hasil yang akan kita dapatkan. Apakah tidak rugi? Tidak, teman-teman. Karena itu terakumulasi dalam KPK atau kumulatif, teman-teman. Jadi ketika kita mengeluarkan pupuk sekian, maka hasilnya akan berlipat menjadi 2 hingga 3 kali lipat. Tentunya itu tidak akan merugikan bagi kita, dan tentu kumulatifnya itu akan menjadi lebih besar, dan lebih besar. Secara sederhana seperti ini, teman-teman. Kita memiliki kebun 1 hektar dibandingkan dengan 3 hektar, maka penghasilannya akan lebih besar 3 hektar. Meskipun dalam 1 hektarnya itu tidak menghasilkan lebih banyak daripada yang punya 1 hektar. Seperti itu, teman. Misalkan yang 1 hektar penghasilannya hingga 2 ton. Sedangkan yang 3 hektar itu hanya 1 ton. Namun dikumulatifkan menjadi 3 hektar jadi 3 ton. Nah, seperti itu pun analogi di dalam pemupukan. Dengan pemupukan yang baik, maka hasil produktivitasnya akan meningkat, dan tentunya itu akan membuat penghasilan kita itu terakumulasi menjadi kumulatif yang menjadi lebih besar, dan lebih besar. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan sayang-sayang untuk melakukan pemupukan, karena nanti hasilnya juga akan lebih besar. Itu, teman-teman. Dan ini adalah bukti nyata setelah beliau meninggal dunia, maka penghasilannya atau produktivitas dari kebun ini sangat-sangat menurun. Siapa yang rugi, teman-teman? Ya, tentu adalah kita sendiri, pemilik kebun. Akan rugi yang seharusnya kita akan mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi, kemudian penghasilan yang banyak juga. Akhirnya dengan sawit atau kebun yang tidak terawat seperti ini, ya terbengkalai dan produktivitasnya menurun. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Namanya nol besar zong, seperti itu, teman-teman. Nah, yang menjadi nilai yang bisa kita ambil dari sini adalah bagi para istri yang memang masih memiliki suami yang giat bekerja, tentunya harus disayang sesayang-sayangnya. Karena apa? Ketika nanti suami meninggal dunia atau pergi jauh, tentunya segala sesuatu yang selama ini dikerjakan oleh suami itu tidak akan bisa dihandle secara sempurna oleh sang istri ataupun bahkan anak-anaknya, seperti itu. Jadi selama masih hidup, ya kita bangun rumah tangga yang baik-baik, semuanya harus dikerjakan bersama-sama dan saling paham memahami. Seperti itu saja, teman-teman. Mungkin itu nilai yang bisa kita ambil dalam video kali ini. Terima kasih, teman-teman. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.